tetap di rumah dan selalu menjaga kebersihan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita ambil sikap kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita tutup mata kita, mari kita bersatu di dalam saat teduh. Amin. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan segala puji syukur. Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian, yaitu Aku Anak Raja. Santa
diambil dari hukum Taurat yang kelima. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian do re mi fa sol la si do. Karin, sini ada bunga dari situ buat kamu. Sini Kevin pasangin ya. Bagus. Perjanjian Lama di Mazmur 136 ayat 1. Sudah dibuka? Ayo kakak tunggu ya. Kita buka sama-sama Mazmur, kita baca sama-sama ya. Mazmur 136 ayat 1. 1, 2, 3. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 136 ayat 1. 1, 2, 3. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita angkat pujian kembali, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan jalan, pasukan kuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
warta kita untuk minggu ini. Didengerin baik-baik ya. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggunya, jauhilah ketamakan. Nah, adik-adik, kakak ada 2 poin di warta kita hari ini. Pertama, adik-adik sekolah minggu, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Atau boleh juga datang ke rumah guru sekolah minggunya, tapi dibatasi ya, minimal maksimal 5 orang. Dan untuk poin kedua, adik-adik sekolah minggu, kita tidak boleh lupa untuk tetap mendoakan agar COVID ini segera berakhir. Kita berdoa masing-masing di rumah kita setiap hari supaya Tuhan mengangkat COVID ini, supaya kita segera ke sekolah minggu seperti biasa. Sekian warta kita hari ini. Shalom. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan kita, mari kita angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur Allah memberikan kami napas kehidupan hingga pada hari ini. Kami boleh bertemu, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu, di rumah guru sekolah minggu, dan di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Tuhan yang baik, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami dan curahkan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan percaya serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, firman Tuhan buat kita minggu ini tertulis dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Coba buka Alkitabnya. Sudah ditemukan? Ina bacakan untuk kita, ikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari yang ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi,
dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Nah, setelah kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan tadi, kita melihat bagaimana Allah begitu luar biasa menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tetapi jauh lebih luar biasanya, Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Allah menciptakan kita, manusia, jauh lebih luar biasa. Yang pertama, kita ingat khotbah sekolah minggu yang lalu, Tuhan menciptakan manusia itu seturut dengan gambarnya. Wah, ternyata kita ini Tuhan ciptakan menjadi citra Allah. Yang kedua, luar biasa Allah menciptakan manusia. Tuhan ciptakan manusia itu dari debu tanah, lalu dihembuskan napas kehidupan melalui hidungnya. Nah, kita boleh lihat tadi di ayat yang ke-7. Setelah itu manusia menjadi makhluk hidup. Makanya kita memiliki akal, pikiran, dan perasaan. Lalu yang ketiga, Allah menciptakan manusia itu seturut dengan gambarnya, lalu memberikan napas kehidupan baginya. Dan yang ketiga, Allah tidak membiarkan manusia itu terlantar. Tuhan memberikan tempat tinggal, rumah bagi mereka, yaitu di Taman Eden. Tidak sekedar tempat tinggal, tapi Tuhan cukupkan segala-galanya, makanan, minuman, dan Tuhan juga berikan kecukupan yang luar biasa melalui alam yang baik, bagus, cantik, sejuk, segar, dan memberikan ketenangan, kedamaian. Semua ciptaan Allah berdamai di tengah-tengah Taman Eden. Tuhan cukupkan segala makanannya melalui segala tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah bagi kebutuhan segala ciptaan, termasuk manusia. Wah, luar biasa ternyata Allah menciptakan kita, menciptakan manusia. Wah, nah anak-anak sekolah minggu, kita juga diciptakan melalui lahir dari ibu kita. Lalu tidak dibiarkan begitu saja, diberikan napas kehidupan. Lalu diberikan tempat tinggal, Eden bagi kita, yaitu keluarga, rumah tempat tinggal kita. Wah, patut dong kita mensyukurinya. Nah, kita akan ikuti cerita tentang seorang yang diciptakan dan ditempatkan di tengah-tengah keluarga bersama dengan orang tuanya. Kita ikuti ya ceritanya. Seorang anak perempuan di tengah-tengah sebuah keluarga yang sangat sederhana. Orang tuanya mendidiknya dengan penuh kasih sayang.
Ia menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan semangat. Tanpa ada rasa sedih, ditempatkan oleh Allah di sebuah keluarga yang demikian. Sebab keluarga dan rumah itulah Taman Eden yang Tuhan berikan bagi dia di dunia ini. Dengan penyemangat dan rasa syukur serta kerja keras, ia menggapai cita-citanya. Seorang anak yang diciptakan lalu terlahir di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan tempatkan bersama dengan orang tuanya, bapak, ibu, dan saudaranya, dan orang-orang yang menjadi tetangganya. Sekarang kita juga demikian. Kita harus mensyukuri bagaimana Allah menciptakan kita. Anak sekolah minggu jangan sedih berkata demikian. Aku tidak ganteng, aku tidak cantik, aku tidak tinggi seperti kamu, aku tidak tampan setampan kamu. Jangan bersedih, tapi syukuri. Kenapa? Karena yang tadi, kita ini adalah ciptaan Allah yang mulia, jauh lebih sempurna daripada ciptaan yang lain, dan segambar dengan Allah. Jadi kita syukuri, kita terlahir seperti kita sekarang ini. Nah, jangan bersedih juga ketika kamu berkata, aku tidak sepintar kamu, aku juga tidak sebijak dengan kamu. Ingat, kita semuanya diberi napas kehidupan ketika Tuhan ciptakan kita lahir dari rahim ibu kita. Kita diberikan napas kehidupan sehingga kita menjadi makhluk hidup yang bernapas hingga pada saat ini, yang membuat kita memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki hikmat kebijaksanaan. Nah, perlu disyukuri kan? Dan yang ketiga, jangan bersedih ketika kamu katakan, bapakmu enak, mamamu baik, kalian kaya, ada mobilnya, rumahnya besar, makanannya enak-enak, sedangkan aku, tidak. Tetapi juga kita diajak untuk bersyukur bahwa kita ditempatkan di Taman Eden yang ada di bumi ini, yaitu keluarga, bersama dengan bapak, mama, abang, adik, kakak, opung, dan semua yang ada di tengah-tengah rumahmu. Luar biasa kan? Kita berada di tengah-tengah keluarga yang aman, tentram, nyaman. Semuanya adalah karya Tuhan. Dan kita juga diberikan kesempatan menikmati alam yang indah, alam yang sejuk, alam yang segar, dan tempat yang nyaman. Itu yang kita syukuri. Seperti Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, memiliki alam yang sungguh sejuk. Dan kita coba sebut ya, di Taman Eden itu ada 4 sungai yang mengalir, membuat semuanya menjadi segar dan sejuk.
Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Kita juga sekarang di tengah dunia ini, Tuhan berikan sungai berkat yang selalu mengalir, mengelilingi kehidupan kita. Hanya saja, ingat, syukuri kamu diciptakan seperti apa adanya. Syukuri kita masih diberikan nafas kehidupan, pikiran, hati, dan perasaan. Syukuri kamu ditempatkan di tengah-tengah keluargamu sekarang. Syukuri memiliki bapak dan ibu seperti mereka, abang, kakak, adik, dan opung seperti mereka. Dan ciptakan damai di tengah keluargamu. Bagaimana caranya menciptakan damai dan ketenangan? Itu dia. Hargai, hormati, sayangi, cintai keluargamu. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu, dan melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami semuanya bahwa kami adalah makhluk yang mulia dan jauh lebih sempurna dari segala ciptaan-Mu yang lain yang ada di bumi ini. Bahkan Engkau memberikan kami seturut dan segambar dengan rupa-Mu, dan Engkau juga memberikan kami napas kehidupan. Serta Allah juga mencukupkan kehidupan kami, menempatkan kami di Taman Eden di tengah-tengah dunia ini, yaitu keluarga. Di tengah-tengah rumah tempat kami tinggal, Engkau cukupkan kami makanan dan minuman, Engkau berikan kami ketenangan dan kenyamanan bersama-sama dengan orang tua dan keluarga kami, dan kami juga akhirnya mengerti untuk mensyukuri segala berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada sedikit pun celah dalam hati dan pikiran kami untuk tidak mengasihi, menyayangi, dan menghormati orang tua kami dan segenap yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, jadikanlah anak-anak-Mu anak sekolah minggu bertumbuh menjadi anak-anak yang taat, patuh, dan mengasihi orang tua dan keluarganya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita telah mendengar firman Tuhan. Kita akan menyambutnya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ayo dipersiapkan, berikan dengan jujur. Kita bernyanyi lagu pujian persembahan kami. Yang kita kumpulkan ke hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.